Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur jika kita boleh ada sebagaimana ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya juga bersyukur jika boleh menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dimanapun berada dengan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-42. Dan saya memberikan judul perenungan hari ini tentang janji penyertaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jika kita berbicara tentang janji penyertaan Tuhan, pasti tidak akan pernah ada habisnya. Kenapa? Karena setiap orang pasti merasakan penyertaan Tuhan di dalam berbagai hal. Ada orang merasakan penyertaan Tuhan ketika perjalanan dari rumah menuju ke kantor. Ada orang merasakan penyertaan Tuhan ketika melakukan pekerjaannya dengan baik. Ada orang merasakan penyertaan Tuhan di dalam keluarganya dan juga di dalam setiap aspek kehidupannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat janji dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yakub. Meskipun kehidupannya tidak mudah, penuh dengan pergumulan dan kesulitan, tetapi janji dan penyertaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Yakub. Jika kita membaca di dalam Kejadian 31 ayatnya yang ketiga, Tuhan berfirman kepada Yakub. Di sana dikatakan, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Janji penyertaan Tuhan kepada Yakub dinyatakan ketika pertama, yaitu ketika Laban mengejar Yakub. Di ayatnya yang ke-24 kita akan bacakan bersama. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Tuhan memperingatkan Laban melalui mimpinya supaya tidak mengatakan hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang baik yang mungkin bisa menyakiti hati Yakub pada saat itu. Karena secara manusia Yakub pasti sangat lelah di dalam setiap pekerjaan, beban yang dilakukan di bawah pengawasan Laban pada saat itu. Terlebih lagi Laban melakukan kecurangan terhadap Yakub. Ketika Yakub bekerja kepada Laban 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, dan setelah dia bekerja selama 7 tahun ternyata yang didapatkan bukan Rahel tetapi Lea. Kemudian Yakub harus bekerja kembali selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dengan segala pergumulan dan juga perintah Tuhan kepada Yakub pada saat itu, Yakub memberanikan diri untuk meninggalkan Laban bersama dengan anak istri dan juga harta bendanya. Meskipun pada saat itu Laban berhasil mengejar Yakub beserta anak istri dan orang-orangnya, tetapi Tuhan tidak mengizinkan Laban untuk menyakiti, untuk berkata-kata ataupun menahan Yakub. Disinilah kita melihat bahwa penyertaan Tuhan kepada Yakub melalui peringatan Tuhan kepada Laban supaya tidak mengata-ngata Yakub dengan perkataan yang baik ataupun yang buruk yang mungkin bisa melukai hati Yakub. Kemudian penyertaan Tuhan dinyatakan kepada Yakub ketika Rahel melakukan kesalahan, yaitu mencuri terafim milik ayahnya. Terafim pada saat itu digunakan untuk meramal masa depan, dan ini adalah warisan turun-temurun, sehingga Yakub menganggap bahwa terafim itu adalah dewa-dewanya, hal yang sangat berharga, hal yang sangat penting bagi hidupnya. Kita bisa membaca di dalam ayatnya yang ke-30. Jika Tuhan tidak menyertai Yakub pada saat itu, dalam tanda kutip, Rahel ketahuan mencuri terafim milik ayahnya,
pasti Laban tidak akan membiarkan Yakub pergi begitu saja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita seringkali tidak kita sadari. Sama seperti apa yang dirasakan oleh Yakub pada saat itu. Yakub tidak mengetahui jika Tuhan sudah memperingatkan Laban supaya tidak mengata-ngatai Yakub pada saat itu. Yakub juga tidak mengetahui bahwa istrinya Rahel telah mencuri terafim milik ayahnya. Melalui dua hal ini penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan Yakub. Yakub bisa pergi meninggalkan Laban tanpa masalah yang serius, itu semua karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita juga sulit merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali yang kita rasakan adalah kesulitan, penderitaan, dan pergumulan. Tetapi percayalah, di dalam segala kesulitan yang kita hadapi, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan juga memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, setiap kita dikuatkan kembali, iman kita diteguhkan kembali, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, bersandar dan berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita semua.